Perkenalkan, nama saya Ahmad Lutfi Maulana, NIM 2020 11110 dari kelas manajemen 2B. Pertanyaan pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan faktor terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Penjelasan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan ejaan di lingkungan masyarakat sekitar adalah terintervensi penguasaan kosakata yang kurang-kurangnya minat baca masyarakat. Kesalahan masyarakat dalam menggunakan kosakata dan bahasa yang baik dan benar. Contoh, 1 kata baku, sambal, praktik, warung. 2 kata tidak baku, sambel, praktek, warweng. Pertanyaan kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Penjelasan. 1. Kutipan langsung merupakan kutipan yang diambil secara identik atau sama persis dari sumber aslinya. Contoh seperti berikut. 2. Kutipan tidak langsung mengalami perubahan pada teks yang dikutip. Tidak ada perubahan ide pikiran dari teks yang dikutip, disampaikan dengan gaya bahasa dan pemahaman penulisan terhadap kutipan yang ditampilkan, diakhiri dengan nomor kutipan, serta tidak diakhiri dengan tanda petik 2. Adapun nomor kutipan yang dicantumkan pada kutipan mempunyai fungsi sebagai catatan kaki yang menerangkan sumber kutipan berasal. Contoh, tombol navigasi adalah sebuah tombol yang digunakan oleh para pembaca blog untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dari sebuah blog. Dengan adanya tombol navigasi, pembaca dapat mencari topik yang ingin mereka baca tanpa perlu membuka satu persatu halaman sebuah blog. Pertanyaan ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Penjelasan. 1. Biografi adalah riwayat hidup seseorang, biasanya tokoh yang terkenal atau orang yang memiliki prestasi istimewa yang ditulis oleh orang lain. Contohnya seperti berikut. 2. Autobiografi adalah riwayat hidup seseorang, biasanya tokoh terkenal atau orang yang memiliki prestasi istimewa yang ditulis oleh orang itu sendiri. Contoh, Ibung Pramana, AN 1985, kisah seorang pelajar kasus retorika Indonesia. Dalam Purwanto, Perjuangan Pejuang Jakarta, Universitas Selatan. Pertanyaan keempat, apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. 1. Biasanya kita akan menggunakan kata jam untuk menunjukkan masa atau jangka waktu durasi. Contoh, pada jam 1 siang kita ada kelas matkul bahasa Indonesia. 2. Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh, jam mata kuliah bahasa Indonesia akan dimulai pukul 08.00 WIB. Pertanyaan kelima, bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Penjelasan. Bahasa dinyatakan sebagai sistem bunyi, yakni bahasa. Itu merupakan susunan kumpulan dari lambang-lambang bunyi seperti A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Dinyatakan sebagai sistem karena lambang bunyi harus disusun berdasarkan pola kebahasaan yang telah disepakati oleh masyarakat pemakai bahasa. Bahasa itu berupa bunyi, namun spesifik terhadap bunyi-bunyi bermakna yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bunyi tersebut disebut dengan fon atau fonem, bunyi di luar bersin, batuk, dan sebagainya. Bahasa itu berupa bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa itu arbitrer, tidak ada hubungan wajib antar lambang bahasa dengan yang dilambangkannya. Andai ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, maka di muka bumi ini tidak akan ada bermacam-macam bahasa.
Pertanyaan ke-6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Penjelasan. Tanda koma banyak disalahkan penggunaannya pada kondisi berikut. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh 1. Majalah, buku, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 2. Pemisah unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Contoh, aku membeli buku, tas, dan pensil di toko. 3. Pemisah antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahulukan anak kalimat. Contoh, karena adik sakit demam, adik tidak masuk sekolah. 4. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contoh, Sultan Takjir Ali Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, Jakarta, Pustaka Rakyat 1950 halaman 25. 5. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah yang senjang dinyatakan dengan angka. Contohnya seperti berikut. Pertanyaan ke-7. Apa perbedaan dari makna dari titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Penjelasan. Tanda baca titik 2. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, hidup atau mati. Tanda baca titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, 1 hari sesudah malam, anak-anak masih membaca buku. 2. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. Pertanyaan ke-8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penjelasan. 1. Kurang teliti. 2. Minimnya pengetahuan bahasa. 3. Kelalaian sehingga yang aslinya ditulis miring tetapi ditulis biasa. Contoh, lagu-lagu itu dia-download secara cuma-cuma di situs resmi grup musik tersebut. Sebentar lagi, pesawat akan segera landing. Pertanyaan ke-9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Penjelasan. Banyaknya vokal sebagai huruf sisipan yang membantu bunyi sebuah kata dapat menghilang, karena mereka menganggap huruf hidup atau vokal yang diapit oleh konsonan tertentu seperti G, I, N, S, J, T, K dapat dibuat seperti tidak bersuara membacanya. Contohnya seperti berikut: penulisan konsonan dan penulisan vokal.